Halo semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sally Oktaviana dengan NIM 2011061875. Mata kuliah Mahir Dasar Kepramukaan, dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gerakan pramuka, pendidikan karakter, dan tantangannya di era digital society 5.0. Apa itu society 5.0? Society 5.0 adalah sebutan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam menghadapi era society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Peserta didik diharapkan dapat memiliki kecakapan hidup abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, yakni creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan dari artikel yang saya ambil yang berjudul Gerakan Pramuka, Pendidikan Karakter, dan Tantangannya di Era Digital Society 5.0. Tepat pada Rabu 14 Agustus 2019, Gerakan Kepanduan Pramuka merayakan ulang tahunnya yang ke-58 tahun. Jika melihat umurnya dan menganalogasikan dengan siklus hidup manusia, maka Gerakan Pramuka saat ini sudah memasuki masa tuanya. Tidak heran jika kemudian anak-anak kita beranggapan bahwa pramuka itu jadul dan ketinggalan zaman. Di era digital dan teknologi informasi, motor penggerak pramuka harus selalu maju, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan ruh dan tujuannya. Sebab tidak bisa menutup mata gerakan pramuka lambat laun terus ditinggalkan para fansnya. Tantangan pramuka di era society 5.0. Yang pertama, di era digital dan teknologi informasi, motor penggerak pramuka harus selalu maju, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan ruh dan tujuannya. Nah, sebab tidak bisa menutup mata gerakan pramuka lambat laun terus ditinggalkan para fansnya. Nah, mengapa demikian? Sebab anak-anak sekolah semakin malas pergi keluar dan mencari petualangan di luar rumah. Smartphone membuat mereka dan seharusnya bermain di luar lebih merasa senang terkurung di dalam rumahnya sendiri. Yang kedua, mendapatkan high score di game online, menonton YouTube, atau mendengarkan podcast di kamar menjadi jauh lebih menarik daripada berpas-pasan dan mengikuti gerakan pramuka. Keterampilan mencari jejak, membangun tenda, bertahan hidup di alam atau survive, membuat sandi dan simpul yang dulu dianggap keren, kini sudah dianggap ketinggalan zaman. Dan yang ketiga, tanpa adanya jiwa muda yang berperan, maka gerakan yang seharusnya semakin hebat di umurnya yang ke-58 tahun akan semakin tenggelam. Hal itu tidak bisa dibiarkan sebab kehadiran gerakan pramuka bagi kalangan muda masih diperlukan sebagai wadah pendidikan karakter calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Apabila kita masih yakin pramuka bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengantisipasi efek negatif teknologi informasi, internet, hoaks, hingga membendung paham radikalisme. Upaya yang dilakukan. Yang pertama, pramuka bisa menyediakan kegiatan luar ruangan, sehingga bisa menjadi ruang baru bagi siswa untuk bersosialisasi dan mengekspresikan bakat dan minatnya secara bebas dan gembira.
kita berharap masuknya latihan pramuka ke dalam ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum pendidikan 2013 atau K13 bisa mengembangkan kejayaan gerakan pramuka. Seperti diketahui, kepramukaan telah diterapkan menjadi ekstrakurikuler wajib di tingkat sekolah dasar, SD, atau MI, SMP dan MTS, serta SMA, MAN, dan SMK. Yang kedua, kebijakan itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, ditambah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Harapnya, pembinaan pendidikan kepramukaan di satuan pendidikan, baik pendidikan dasar atau pendidikan menengah, akan semakin kuat. Ekstrakurikuler wajib dan masuk kurikulum pendidikan. Yang pertama, sebagai ekstrakurikuler wajib, kepramukaan harus diikuti oleh seluruh siswa sekolah. Dengan begitu, maka sekolah tidak hanya berperan mengejar kelulusan dan nilai ujian nasional, namun bisa mengutamakan pendidikan karakter melalui latihan pramuka. Pramuka bisa menjadi penyeimbang kegiatan pembelajaran di sekolah yang lebih berorientasi pada ranah kognitif atau pengetahuan dan psikomotorik atau keterampilan. Kegiatan pramuka akan mampu membangun kecerdasan siswa pada ranah afektif, sikap dan perilaku, sehingga siswa akan mampu mengembangkan karakternya secara positif. Yang kedua, dengan memasukkan pramuka sebagai kurikulum pendidikan, maka tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak mengalokasikan dana pembinaan kepramukaan bagi setiap gugus depan dan kuartir. Pemerintah juga berkewajiban untuk terus membina pelatih pramuka secara periodik, sehingga mampu menciptakan pembina pramuka yang handal dan berkualitas. Hal penting yang dilakukan. Yang pertama, alokasi dana dan pembinaan menjadi penting agar pramuka bisa melakukan inovasi kreatif agar tetap mampu menarik perhatian siswa. Nah, pramuka harus menjadi gerakan yang fleksibel, menyenangkan, dan implementatif tanpa meninggalkan fungsi dan tujuannya. Yang kedua, tanpa inovasi kreatif dan menjadikan pramuka sebagai sesuatu yang menyenangkan, maka pramuka tetap akan ditinggalkan. Anak-anak masih akan tetap lebih sering bermain media sosial, bermain game, dan memegang smartphone-nya dibandingkan aktif mengikuti gerakan pramuka. Yang ketiga, pramuka harus bisa menjadi ujung tombak pendidikan karakter anak bangsa. Nilai kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan pada alam, kepercayaan diri, hingga kemandirian harus bisa menjadi karakter siswa sekolah. Dengan begitu, maka cita-cita Lord Baden-Powell, pendiri pramuka dunia, yang menginginkan agar pemuda memiliki jiwa kesatria, tangguh, dan disiplin pun bisa tercapai. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.